Baik, di sini saya akan jelaskan 6 alur PAGT. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja yang pertama yaitu langkah membangun dasar-dasar konseling. Membangun dasar-dasar konseling yang kuat adalah kunci untuk menjadi seorang konselor yang efektif. Berikut adalah langkah-langkah untuk membangun dasar-dasar konseling. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Mulailah dengan pendidikan dan pelatihan formal dalam bidang konseling. Ini bisa berupa gelar sarjana atau lebih tinggi dalam konseling, psikologi atau bidang terkait. Anda juga mungkin perlu mendapatkan lisensi atau sertifikasi sesuai dengan regulasi daerah Anda. Yang kedua ada self-awareness, kesadaran diri. Sebelum membantu orang lain, penting untuk memahami diri sendiri, kenali nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman pribadi Anda yang dapat mempengaruhi pandangan Anda terhadap klien. Yang ketiga, empati dan empati aktif. Belajarlah mendengarkan dengan empati, mencoba memahami perasaan dan pengalaman klien tanpa menghakimi. Empati aktif melibatkan menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli dan memahami klien. Yang keempat yaitu keterampilan komunikasi. Pelajari keterampilan komunikasi efektif, termasuk mendengarkan aktif, bertanya secara terbuka, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan berbicara dengan jelas. Kelima, teori konseling. Pahami berbagai teori konseling seperti terapi kognitif perilaku, terapi psikoanalitik, terapi keluarga, dan sebagainya. Ini akan memberikan kerangka kerja untuk memahami masalah klien dan mengembangkan pendekatan yang sesuai. Keenam itu kode etik dan hukum. Pelajari kode etik profesi konseling dan regulasi hukum di daerah Anda. Pastikan Anda menjalankan praktik Anda sesuai dengan standar etika dan hukum yang terjadi. Supervisi. Yang ketujuh adalah supervisi. Bekerja di bawah supervisi seorang konselor berpengalaman atau mentor adalah cara yang baik untuk belajar dan memperbaiki keterampilan Anda. 8. Pengalaman praktik konseling adalah penting. Milalah dengan mengambil klien dalam pengawasan atau bekerja di bawah supervisi sebelum memulai praktik Anda sendiri. Yang kesembilan yaitu pengembangan pribadi. Teruslah belajar dan mengembangkan diri sebagai konselor ini bisa melalui pelatihan tambahan, bacaan, atau seminar. Yang ke-10 ada self-care. Ingatlah untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Konseling dapat menuntut secara emosional, jadi penting untuk memiliki strategi perawatan diri. Yang ke-11 yaitu etika dan kepercayaan. Jagalah kerahasiaan klien, hormati kepercayaan mereka, dan berperilaku dengan integritas tinggi. Yang ke-12 adalah ulang pengalaman pasien. Dengarkan pengalaman dan umpan balik klien Anda untuk terus memperbaiki keterampilan Anda. Proses ini memerlukan waktu dan dedikasi setiap konselor dan berkembang melalui pengalaman dan refleksi diri. Nah, alur kedua PGIT yaitu langkah-langkah menggali permasalahan. Menggali masalah adalah langkah penting dalam konseling untuk memahami masalah yang dihadapi oleh klien. Berikut adalah beberapa langkah-langkah untuk menggali masalah dengan efektif. Yang pertama, pendekatan terbuka. Mulailah dengan sikap terbuka dan penerimaan. Jelaskan kepada klien bahwa Anda siap mendengarkan dan membantu. Kedua yaitu buka percakapan. Ajukan pertanyaan terbuka yang mendorong klien untuk berbicara secara lebih luas tentang masalah mereka. Pertanyaan-pertanyaan ini sering dimulai dengan kata bagaimana atau ceritakan lebih lanjut tentang. Terus yang ketiga yaitu dengarkan aktif. Dengarkan dengan penuh perhatian, hindari interupsi dan evaluasi awal, biarkan klien berbicara secara bebas. Yang keempat yaitu konfirmasi dan klarifikasi. Saat klien berbicara, pastikan Anda memahami dengan baik apa yang mereka maksud. Konfirmasikan pemahaman Anda dengan mengulang atau memberikan ringkasan. Yang kelima yaitu bertanya lebih lanjut. Jika perlu, bertanyalah lebih lanjut untuk mendalami masalah. Tanyakan tentang konteks, waktu, orang yang terlibat, dan dampak masalah. Yang keenam yaitu perhatikan ekspresi nonverbal. Jangan hanya bergantung pada kata-kata. Perhatikan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara klien yang mungkin mengungkapkan lebih banyak tentang perasaan mereka. Yang ketujuh yaitu respon empatis. Tunjukkan empati dengan mengungkapkan pemahaman dan simpati terhadap perasaan klien. Misalnya, saya bisa memahami betapa sulitnya situasi ini bagi Anda.
Nah, yang kedelapan yaitu menggunakan teknik refleksi. Gunakan teknik refleksi di mana Anda merangkum perasaan atau pengalaman klien dengan kata-kata Anda sendiri. Ini membantu memvalidasi perasaan mereka dan memungkinkan mereka untuk mendalami pengalaman mereka sendiri. Nah, yang kesembilan yaitu tetap fokus. Tetap fokus pada masalah utama yang diungkapkan oleh klien, jangan terlalu cepat berpindah ke solusi atau saran. Yang ke-10 yaitu jangan menilai atau memihak. Hindari menilai atau menghakimi klien, biarkan klien merasa aman untuk berbicara tentang masalah mereka tanpa takut dihakimi. Nah, yang ke-11 yaitu kembangkan keterlibatan klien. Dorong klien untuk aktif terlibat dalam proses menggali masalah. Ajak mereka untuk merenung dan berpikir lebih dalam tentang masalah mereka. Ke-12 yaitu saat yang tepat. Pilih waktu yang sesuai untuk menggali masalah. Mungkin perlu beberapa sesi sebelum klien merasa cukup nyaman untuk membuka diri. 13 yaitu catat informasi. Nah, catat informasi penting tentang masalah klien untuk membantu Anda dalam perencanaan intervensi selanjutnya. Nah, yang alur ketiga, langkah-langkah menegakkan diagnosa gizi. Menegakkan diagnosa gizi melibatkan penilaian komprehensif terhadap status gizi seseorang. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat membantu dalam menegakkan diagnosa gizi. Yang pertama yaitu riwayat kesehatan. Ambil riwayat kesehatan lengkap dari individu, termasuk riwayat gizi, masalah kesehatan kronis, dan riwayat penyakit. Pertanyaan-pertanyaan kunci termasuk pola makan, diet khusus, intoleransi makanan, atau alergi. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Lakukan pemeriksaan fisik yang komprehensif untuk mencari tanda-tanda fisik yang terkait dengan masalah gizi. Ini dapat melibatkan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, kondisi kulit, dan tanda-tanda lain seperti edema atau tanda-tanda kekurangan gizi. Yang ketiga yaitu evaluasi antropometri. Ukur parameter antropometri seperti indeks massa tubuh atau IMT, lingkar pinggang atau lingkar lengan atas untuk mengidentifikasi masalah gizi seperti obesitas atau kekurangan gizi. Yang keempat yaitu analisis diet. Minta individu untuk mencatat makanan dan minuman yang mereka konsumsi dalam beberapa hari terakhir. Analisis diet ini dapat memberikan wawasan tentang asupan nutrisi mereka. Yang kelima yaitu evaluasi laboratorium. Lakukan tes darah dan urin untuk mengukur tingkat nutrisi tertentu seperti kadar besi, vitamin D, atau elektrolit. Hasil tes ini dapat membantu dalam mengevaluasi masalah gizi. Yang keenam yaitu penilaian klinis. Gunakan penilaian klinis untuk mengidentifikasi tanda-tanda defisiensi gizi atau gangguan seperti beri-beri sariawan atau masalah kulit yang terkait dengan gizi. Yang ketujuh yaitu penilaian psikososial. Pertimbangkan faktor psikososial yang dapat mempengaruhi pola makan seperti stres, depresi, atau gangguan makan. Faktor-faktor ini dapat berkontribusi pada masalah gizi. Yang kedelapan yaitu pemantauan perkembangan. Untuk anak-anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan pada masalah gizi mereka. Perkembangan yang tidak sesuai dengan usia dan kekurangan gizi dapat menjadi tanda masalah gizi. Yang kesembilan yaitu pengukuran fungsi organ. Jika diperlukan, melakukan pemeriksaan tambahan untuk tanda masalah gizi, mengevaluasi fungsi organ yang mungkin terpengaruh oleh masalah gizi seperti fungsi ginjal atau hati. Yang ke-10 yaitu konsultasi spesialis. Jika diagnosa gizi tidak jelas atau memerlukan evaluasi lebih lanjut, pertimbangkan untuk merujuk individu ke seorang ahli gizi atau spesialis gizi. Nah, yang ke-11 yaitu perencanaan intervensi. Berdasarkan temuan dari penilaian di atas, buat rencana intervensi yang mencakup perubahan diet, suplemen, atau tindakan medis sesuai dengan masalah gizi yang diidentifikasi. Yang ke-12 yaitu pemantauan dan evaluasi. Setelah mengimplementasikan intervensi, terus pantau dan evaluasi perkembangan status gizi individu untuk memastikan perbaikan. Nah, adapun alur PAGT yang keempat yaitu langkah-langkah interferensi gizi. Interferensi gizi adalah tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah gizi atau memperbaiki status gizi seseorang. Berikut adalah beberapa langkah interferensi gizi yang dapat diterapkan. Yang pertama, penentuan tujuan. Tentukan tujuan intervensi gizi yang jelas dan terukur. Tujuan ini harus sesuai dengan masalah gizi yang diidentifikasi dalam proses diagnosa. Kedua yaitu perencanaan diet seimbang.
Buat rencana diet yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan individu. Ini termasuk memastikan asupan nutrisi yang mencukupi, menghindari makanan yang harus dibatasi, dan mempertimbangkan preferensi individu. Yang ketiga yaitu suplemen nutrisi. Jika diperlukan, pertimbangkan penggunaan suplemen nutrisi. Ini dapat mencakup vitamin, mineral, protein, atau suplemen khusus lainnya. 14 yaitu pemantauan makanan. Bantu individu untuk memantau asupan makanan mereka. Catatan harian atau jurnal makan dapat membantu dalam mengidentifikasi pola makan yang perlu diperbaiki. Yang kelima yaitu edukasi gizi. Berikan edukasi tentang gizi yang sesuai dengan kebutuhan individu. Ini termasuk memahami nilai nutrisi makanan, porsi yang tepat, dan bagaimana memilih makanan sehat. Yang keenam yaitu perubahan kebiasaan makan. Bantu individu untuk mengubah kebiasaan makan yang tidak sehat. Ini mungkin melibatkan mengurangi asupan makanan tinggi lemak, gula, atau nutrium, dan meningkatkan konsumsi buah, sayuran, dan sumber makanan sehat lainnya. Yang ketujuh yaitu pengukuran dan evaluasi. Lakukan pemantauan teratur dan evaluasi terhadap perkembangan status gizi individu. Pastikan bahwa interferensi berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedelapan yaitu konseling psikologis. Untuk individu dengan masalah gizi yang berkaitan dengan masalah psikologis seperti gangguan makan, pertimbangkan konseling psikologis atau terapi perilaku. Yang kesembilan yaitu dukungan keluarga. Libatkan keluarga atau pendukung penting dalam intervensi gizi. Mereka dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan pola makan. Yang ke-10 yaitu pantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk anak-anak, terus pantau pertumbuhan dan perkembangan mereka selama intervensi gizi. Pastikan bahwa pertumbuhan sesuai dengan usia dan bahwa asupan nutrisi mencukupi. Ke-11 yaitu pertimbangkan konsultasi ahli gizi. Jika diperlukan, rujuk individu ke seorang ahli gizi atau spesialis gizi yang dapat memberikan panduan yang perawatan yang lebih spesifik. Yang ke-12 yaitu edukasi berkelanjutan. Pastikan individu memahami pentingnya perubahan pola makan dan menjalani edukasi gizi secara berkelanjutan. Yang kelima yaitu langkah-langkah monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi adalah langkah-langkah penting dalam menilai efektif intervensi gizi dan memastikan perbaikan status gizi. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti. Yang pertama yaitu pemantauan berkala. Tetapkan jadwal pemantauan berkala untuk mengukur perkembangan status gizi. Ini dapat dilakukan setiap minggu, bulan, atau sesuai dengan kebutuhan individu. Yang kedua yaitu pengukuran antropometri. Lakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang, lingkar lengan atas, atau indeks massa tubuh atau IMT sesuai dengan masalah gizi yang diidentifikasi. Ketiga yaitu analisis diet. Terus pantau dan analisis pola makan individu berdasarkan catatan harian makanan atau jurnal makanan untuk memastikan bahwa asupan nutrisi mencukupi. Yang keempat yaitu tes laboratorium. Jika tes laboratorium awal menunjukkan kekurangan nutrisi atau masalah gizi, lakukan tes laboratorium berulang untuk memeriksa apakah ada perbaikan dalam tingkat nutrisi. Nah, yang kelima yaitu evaluasi fungsi tubuh. Perhatikan tanda-tanda klinis dan gejala terkait dengan masalah gizi. Ini termasuk kulit sehat, energi yang meningkat, peningkatan pertumbuhan untuk anak-anak, dan penurunan risiko komplikasi terkait gizi. Nah, yang keenam yaitu wawancara dan konseling. Terus berkomunikasi dengan individu atau keluarga untuk mengevaluasi perasaan, persepsi, dan pemahaman mereka tentang perubahan pola makan dan intervensi gizi. Yang ketujuh yaitu revisi rencana. Berdasarkan hasil pemantauan, periksa apakah rencana intervensi perlu direvisi, misalnya apakah ada perubahan dalam kebutuhan nutrisi atau keberhasilan dalam mencapai tujuan gizi. Yang kedelapan yaitu dukungan psikologis. Jika diperlukan, terus berikan dukungan psikologis kepada individu atau keluarga dalam mengatasi perubahan pola makan atau masalah gizi. Yang kesembilan yaitu keterlibatan keluarga. Pastikan keluarga atau pendukung terus terlibat dalam pemantauan dan evaluasi. Mereka dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan pola makan. Ke-10 yaitu perencanaan jangka panjang. Setelah mencapai tujuan gizi, pertimbangkan perencanaan jangka panjang untuk menjaga status gizi yang sehat. Ini termasuk edukasi lanjutan dan perubahan gaya hidup yang berkelanjutan. Nah, yang ke-11 yaitu pencatatan dan dokumentasi. Catat semua hasil pemantauan dan evaluasi. Ini akan membantu dalam pelacakan perkembangan dan waktu ke waktu.
Terus ke-12 yaitu konsultasi spesialis. Jika status gizi tidak membaik atau ada masalah yang kompleks, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang ahli gizi profesional kesehatan dan spesialis. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, jalur langkah-langkah mengakhiri konseling gizi. Mengakhiri konseling adalah bagian penting dari proses konseling yang perlu dilakukan dengan cermat dan perhatian. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengakhiri sesi konseling atau proses konseling secara keseluruhan atau terminasi. Yang pertama yaitu komunikasi terbuka. Pertimbangkan untuk membicarakan proses terminasi dengan klien sejak awal konseling. Ini membantu klien mempersiapkan diri untuk akhir sesi. Yang kedua yaitu membuat rencana terminasi. Bersama-sama dengan klien, buat rencana untuk terminasi, diskusikan berapa banyak sesi yang tersisa dan apa yang akan dicapai dalam sesi-sesi tersebut. Yang ketiga yaitu tujuan terakhir. Tentukan tujuan terakhir sesi konseling ini dapat melibatkan merangkum kemajuan yang telah dicapai dan mengevaluasi perubahan atau peningkatan dalam kehidupan klien. Yang keempat yaitu penyelesaian isu utama. Pastikan bahwa isu-isu utama yang diidentifikasi pada awal konseling telah diselesaikan atau dikelola sebaik mungkin. Yang kelima yaitu evaluasi hasil. Diskusikan hasil konseling dan apakah tujuan klien telah tercapai. Ini dapat menjadi kesempatan untuk merayakan prestasi dan memperjelas area yang masih memerlukan perhatian. Yang keenam yaitu evaluasi perkembangan. Tinjauan perkembangan klien sejak awal konseling, bicarakan perubahan yang telah mereka alami dan keterampilan yang telah mereka pelajari. Yang ketujuh yaitu rekomendasi lanjutan. Jika diperlukan, berikan rekomendasi atau saran lanjutan kepada klien seperti dukungan jaringan sosial, perkembangan keterampilan tertentu atau perawatan tambahan. Yang kedelapan yaitu perasaan dan reaksi klien. Buka ruang untuk klien berbicara tentang perasaan mereka terkait dengan terminasi. Mereka mungkin merasa sedih, lega, atau khawatir tentang berakhirnya konseling. Yang kesembilan yaitu revisi rencana keamanan. Jika klien memiliki masalah keamanan atau risiko yang perlu diatasi, pastikan rencana keamanan diperbarui dan jelas. Yang ke-10 yaitu penghargaan dan apresiasi. Ungkapkan penghargaan kepada klien atas kerja keras mereka dalam proses konseling. Ini dapat meningkatkan perasaan penghargaan dan kesuksesan. Yang ke-11 yaitu deklarasi terminasi. Umumnya, seorang konselor akan memberikan pemberitahuan resmi tentang terminasi konseling klien. Ini mencakup tanggal terakhir sesi dan pengingat bahwa klien dapat menghubungi konselor kembali jika mereka membutuhkan bantuan di masa mendatang. Yang ke-12 yaitu dokumentasi. Pastikan untuk mencatat semua detail proses terminasi dalam catatan konseling Anda. 13 yaitu evaluasi diri. Evaluasi diri Anda sebagai konselor, pertimbangkan apa yang telah Anda pelajari dan klien dan pengalaman ini serta apakah ada area di mana Anda dapat meningkatkan praktikum konseling Anda. Terus yang ke-14 yaitu ketersediaan untuk tanya jawab. Pastikan bahwa Anda dan klien tahu bahwa Anda masih tersedia pertanyaan atau dukungan tambah setelah terminasi. Ke-15 yaitu penyelesaian dengan hati-hati. Akhir sesi dengan hati-hati dan hormati klien, jangan terburu-buru atau meninggalkan kesan bahwa terminasi adalah akhir yang mendadak. Nah, itu tadi penjelasan 6 alur PAGT dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.